Kalau menyambung tali silaturahim, bersalaman, at'imut ta'am, kasih makanan, jangan membicarakan yang tak penting. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, assalamualaikum, apa kabar, sehat, isinya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jangan bercakap yang tak tentu arah, semua dibahas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim ketika datang bertatap muka, lalu kemudian tahadu, berbagi makanan hadiah, tahabbu, maka kamu akan berkasih sayang. Begitu saya sampai ke masjid tadi, disiapkanlah air minum, kuihnya ada yang hijau, ada tak usah saya sebutkan ya, sakit hati jamaah nanti. Banyak kali kuih itu di belakang. Artinya apa? Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita bertamu ke rumah orang, disuguhkannya makanan, makanlah. Untuk apa? Menyenangkan hati dia. Karena kalau tak kita makan, tersinggung, sakit hati dia. Begitu juga kita sebagai tamu. Bertamulah saya ke rumah orang Turki di Istanbul. Ustaz Somad, ayo ke tempat kami Pak Ustadz. Kata mahasiswa kita dari Aceh. Sampai saya ke tempat kiai tuan gurunya itu, Masya Allah, duduk saya di sampingnya. Jeruk dikupaskannya, anggur kurma dibelahkannya, dibuangkannya bijinya, disuapkannya pula ke mulut saya. Makan saya udah mau habis nasi itu, ditambahkannya lagi. Udah 2 kali habis, ditambahkannya. Takut pula saya, mak gawat ini. Begitulah rupanya mereka melayan khidmah kepada tamu yang luar biasa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Ini kadang kita memuliakan tamu ini menengok status tamu. Kalau RT air putih, RW kopi tak bergula. Kalau anggota dewan, oh kopi susu. Padahal manusia ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Begitu makanan sudah disuguhkan, tak mau dia makan. Kenapa Bapak tak makan? Saya puasa Pak Ustadz. Kita sebagai sahibul bait yang punya rumah tak boleh tersinggung. Sakit kali hatiku nengok dia tadi. Kenapa Pak? Waktu dia datang ku kasih minuman, makanan, udah kita susah-susah menyiapkannya, tak dimakannya, tak dihormatinya saya. Kalau ngajinya benar, maka sahibul bait tidak tersinggung. Kenapa? Kata-kata Nabi kalau bertamu ke rumah orang, faman sya'a falyasum, siapa yang mau melanjutkan puasanya, lanjutkan. Waman sya'a falyuftir, siapa yang mau makan, silakan makan. Jadi saya kalau bertamu ke rumah orang, atau tamu datang ke rumah saya, tak mau dia minum, bagus, tak habis gula saya. Ngapain kita sakit-sakit hati? Tak usah kita sibuk dengan sakit hati. Itu kresek-kresek itu diisi untuk masjid. Yang pura-pura terlalu fokus ceramah, biar itu tak isi. Naik juga ke atas adik-adik. Bapak-bapak ini tak ada bawa duit, itu di atas semua duit. Ibu-ibu yang tak ada bawa duit, masukkan semua, cincin, gelang, anting, masukkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya untuk masjid. Ustaz Abdul Somad tidak pernah ceramah di Batam lalu duitnya dibawa untuk pembangunan pondok pesantren di Pekanbaru, tak pernah. Saya masuk ke Batam ini 2014, sekarang udah 2024, udah 10 tahun saya bolak-balik. Tak pernah kita tabligh akbar di jalan diambil duit orang Batam dibawa ke Pekanbaru untuk pembangunan pesantren, enggak. Semuanya balik ke Batam. Kenapa? Karena prinsip dakwah kita adalah beras orang Batam, duit orang Batam, baliknya juga ke fakir miskin, yatim, duafa dan Batam.
Mudah-mudahan kita istiqomah dalam hal kebaikan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Ustaz Somad datang ke rumah kami, ya, lalu kami suguhkan makanan. Waktu itu Ustaz sedang puasa, Ustaz makan atau tak makan? Ya tengok dulu lauknya apa. Kalau cuma ayam goreng, saya teruskan puasa. Tapi kalau disediakannya sambal belacan, tak usahlah kita sebutkan ya, menetes pula air dulu. Artinya terserah kita mau berbuka atau tidak. Kalau puasanya puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tak boleh dibatalkan. Puasa qadha. Kalau menyambung tali silaturahim, bersalaman, at'imut ta'am, kasih makanan, jangan membicarakan yang tak penting. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang, assalamualaikum, apa kabar, sehat, isinya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jangan bercakap yang tak tentu arah, semua dibahas macam mesin pompong rusak. Semua dibahas, dari mulai masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Habis bahan, ulang balik, habis waktu. Innal insana lafi khusr. Orang yang bertamu itu rugi semua. Yang menerima tamu rugi, yang datang pun rugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus solihati, beramal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati. Termasuklah subuh ini adalah saling nasihat menasihati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, saya yang menyampaikan, yang tausiah, yang ceramah ini mengamalkannya, diamalkan oleh bapak ibu sampai anak cucu sampai hari kiamat, menjadi amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal